Jika kita insya Allah nanti dikumpulkan di hari kiamat di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mengawali majelis taklim kita dengan niat dan juga doa yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dan juga Al-Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-mudhakara wat-tadhkir wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علما لدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh jamaah yang berhadir, juga seluruh santriwati Pondok Pesantren Umar bin Khattab, serta pendengar kita dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama kajian rutin kita pada hari Sabtu, di mana insyaallah pada hari Sabtu dari bulan Rabiul Awal ini kita ingin membawakan kajian yang berbeda dari Sabtu-Sabtu biasanya, di mana pada bulan Rabiul Awal kita sama-sama membaca daripada kitab yang berjudul Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa a'la darajatah wa ajzala thawabah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat yang luas ke atas beliau, meninggikan derajat beliau, dan memberikan kita semua manfaat beliau dan manfaat ilmu beliau di dunia dan di akhirat. Buku Wasailul Wusul atau kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul adalah sebuah kitab yang menceritakan tentang sifat-sifat, ciri-ciri, kebiasaan-kebiasaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasail jamak daripada wasilah adalah perantara-perantara. Al-wusul untuk sampai,
Jadi kitab ini artinya bahasa Arabnya diartikan ke bahasa kita dengan makna perantara-perantara untuk sampai kepada pengetahuan ma'rifah atau untuk mengetahui syama'il ar-rasul, sifat-sifat, ciri-ciri dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang menjadi istimewa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, "Wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Hendaknya kalian semua bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan rahmat yang Allah berikan. Bidzalika falyafrahu huwa khairun, dan itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat." Kemudian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diperintahkan Allah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kegembiraan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disuruh Allah untuk bergembira dengan sosok Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita bergembira dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu, tentu saja adalah dengan beriman kepada beliau. Dengan beriman kepada beliau dan membenarkan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk cara menaati Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira dengan sosok diutusnya sosok Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan hidup kita, menjadi patokan kehidupan kita. Bagaimana beliau makan, maka begitu kita makan. Bagaimana beliau tidur, maka begitu kita tidur. Bagaimana beliau keluar rumah, maka begitu kita keluar rumah. Bagaimana kita berpakaian, maka begitu kita berpakaian. Bagaimana beliau tidur, maka begitu kita tidur. Bagaimana beliau sholat, maka begitu kita sholat. Bagaimana beliau puasa, maka begitu kita puasa. Maka cara kedua kita bergembira, bentuk kegembiraan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang ketiga, setelah seseorang beriman, kemudian dia mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara yang ketiga? Ada lagi nggak caranya biar kita itu kelihatan sangat bahagia dengan diri dan diutusnya Rasulullah SAW kepada kita? Yang ketiga adalah dengan memperbanyak salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kata para ulama, dalam ibadah dan adat istiadat kita, pedoman kita, tuntunan kita, panutan dan pegangan kita dalam semua urusan, baik dalam ibadah atau adat istiadat kita, itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai seorang Muslim, pedoman, pegangan dan panutan kita, baik dalam ibadah atau dalam keseharian adalah siapa? Rasulullah SAW, kecuali satu ibadah, yaitu salawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Pedoman kita, panutan kita adalah Allah Subhanahu wa taala.
Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat, mengirimkan rahmat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian ke atas beliau dan juga kirimkanlah salam ke atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama juga sepakat bahwasanya satu-satunya ibadah yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala itu adalah salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibadah kita, puasa kita, salat kita, sedekah kita, bakti kita, senyuman kita, sikap kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita itu ma bainal qabuli war rad, antara ditolak sama diterima sama Allah. Syarat diterimanya ibadah kita dalam keseharian kita satu, yaitu ikhlas. Ikhlas dalam mengamalkannya. Kecuali satu ibadah yang pasti diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwasanya apabila kita ingin doa-doa kita terkabul, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya doa kita awali dengan sholawat ke atas Nabi Muhammad. Sebelum kita berdoa, adabnya adalah kita awali dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diikuti dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru kemudian kita berdoa, Rabbana atina, Rabbighfirli, Rabbana zalamna, Allahumma anta rabbi, dan seterusnya, Rabbana hablana, dan seterusnya. Baru kemudian ditutup lagi dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan ditutup dengan hamdalah. Itu adab dalam berdoa. Itu adab dalam berdoa. Dan doa yang diawali dengan salawat dan diakhiri dengan salawat adalah doa yang sangat besar sekali kemungkinan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah cara ketiga dalam bentuk bergembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembira atas lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian para ulama mengatakan salah satu daripada cara bergembira yang keempat adalah dengan membaca sirah, adalah dengan membaca sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sirahnya Rasulullah? Kehidupan Rasulullah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak beliau lahir, dari sejak beliau di dalam kandungan, sampai kemudian beliau lahir, sampai beliau kemudian diutus sebagai seorang nabi, sampai beliau kemudian berdakwah baik sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Itu semua adalah sejarah hidup, sirah. Dan sirahnya Nabi Muhammad SAW ini dirangkum oleh para ulama dalam kitab-kitab maulid. Ada dalam kitab Simtud Durar yang biasanya di Banjar terkenal sebagai buku maulidnya Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian ada yang biasanya yang dulu-dulu kayak Maulid Tibai, kayak Maulid Berzanji. Walaupun sudah jarang, tapi masih ada yang biasanya membaca di pesantren-pesantren yang lama. Kemudian hari ini kita ada Maulid yang baru, yaitu yang lebih pendek. Pasal-pasalnya itu Diaul Lame yang ditulis oleh Al-Habib Umar bin Hafidh. Kemudian Habib Umar bin Hafidh bikin dua jenis maulid. Diaul Lame yang sedang, tidak terlalu panjang, yang tadi baru saja kita baca bersama-sama di awal. Kemudian yang kedua yang lebih ringkas, untuk acara-acara yang lebih singkat, namanya Syarabul Tahur. Ada di dalam kitab yang Umdah itu tadi. Maka ini adalah kitab maulid, itu isinya sirah. Isinya apa? Sirah, tapi dalam bentuk syair, dalam bentuk syair. Harapannya sambil kita mendengarkan maulid, kita sama-sama banyak-banyak baca sholawat. Dengan banyak-banyak baca sholawat, kita diampuni dosa-dosa kita, dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya marrah, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersalawat ke atasku satu kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad,
maka Allah akan bersalawat ke atasnya, ke atas kita yang sedang membaca 10 kali. Apa maksudnya Allah bersalawat ke atas kita? Allah berikan ampunan atas 10 dosa-dosa. Allah berikan rahmat atas 10 rahmat. Allah berikan kita hajat, kabulnya hajat-hajat, kabulnya doa-doa kita 10. Maka itu yang dimaksud dengan rahmah. Rahmah itu apa? Ampunan. Rahmah itu adalah kasih sayang. Salawatnya Allah kepada hambanya itu adalah rahmah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita membaca sirah Nabi Muhammad, kita sama-sama di akhirnya membaca sallallahu alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Maka di saat yang sama kita sedang mengumpulkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun ke atas kita semua. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang dijujuri dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu derasnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang diperbaiki keadaannya, diampuni dosa-dosanya, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disembuhkan dari berbagai penyakit, baik penyakit zahir maupun yang batin, dan juga dikabulkan hajat-hajat dan doa-doanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirat muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sampai ke halaman 147 menceritakan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, mengenai apa yang beliau makan, bagaimana kondisi sehari-hari beliau. Wa an Naufal bin Iyas al-Hudali rahimahullahu ta'ala qala kana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu lana jalisan wa kana ni'mal jalis wa innahu inqalaba bina dhata yawmin hatta idza dakhalna baytahu dakhala fantasala thumma kharaja wa utina bi sabhatin fiha khubzun wa laham falamma wudi'at baka Abdurrahman. Dari Naufal bin Iyas al-Hudali rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in. Siapa itu tabi'in? Orang-orang yang datang setelah sahabat. Mereka tidak bertemu Nabi, tapi bertemu para sahabat. Naufal bin Iyas al-Hudali berkata, kana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu lana jalisan, bahwasanya kami berteman dan sering duduk bersama sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Kami berteman dan sering duduk bersama seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Siapa Abdurrahman bin Auf? Sahabat Nabi yang mana? Yang paling kaya katanya. Yang paling kaya. Apa cerita tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika beliau hijrah ke Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipersaudarakan. Apa arti dipersaudarakan? Jadi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah bersama para sahabat-sahabat beliau, orang-orang muhajirin, beliau kemudian mempersaudarakan Abu Bakar dengan salah satu sahabat dari Ansar, muhajirin dengan Ansar, setiap satu disaudarakan dengan satu Ansar. Sehingga dengan begitu Al-Ansar ini tadi punya tugas atau punya tanggung jawab untuk membantu menolong sahabat yang muhajirin. Setiap satu Ansar disaudarakan dengan muhajirin. Ketika itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat Ansar, di mana sahabat Ansar ini berkata kepadanya, "Wahai sahabatku, wahai akhi, wahai saudaraku, aku punya dua rumah. Pilihlah kamu dari dua rumahku mana saja yang kamu sukai. Dan aku punya dua kebun.
Ansor punya semangat luar biasa mau memuliakan saudaranya, orang yang muhajir. Kemudian kata sahabat yang Ansor tadi ini, bahkan dan saya punya 2 istri. Silahkan kamu pilih dari 2 istri saya ceraikan yang satu, saya berikan kepadamu untuk jadi istri. Kira-kira ada nggak istri dihadiahkan buat temannya begitu? Nggak mungkin. Namun sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau adalah seorang pedagang, orang yang mulia. Beliau bilang, saya terima kasih saudaraku, terima kasih atas semua tawaranmu. Cukup tunjukkan saya di mana pasar. Cukup tunjukin saya di mana letak pasar. Saya tidak akan cari duit sendiri, saya akan bekerja sendiri, dan saya adalah seorang saudagar yang mahir di dalam berdagang. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf kemudian ditunjukkan ke pasar. Beliau kemudian dibantu sedikit-sedikit oleh sahabat Ansar tadi, dan kemudian berjualan. Kemudian jualan beliau punya untung sampai beliau mengembalikan modal kepada sahabat Ansar ini tadi, dan kemudian beliau menjadi orang yang sangat kaya raya. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Dan sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu daripada 10 sahabat Nabi yang diberi kabar gembira masuk ke dalam surga. Siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ibu silakan ke depan, di sini kayak kosong sekarang. Ke depan. Sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, Inna Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, Sa'id bin Abdullah fil jannah. Ada satu hadis di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beruntun menyebut nama-nama sahabat ini tadi, ternyata jumlahnya 10, dengan memberi kabar gembira bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Padahal mereka masih hidup di dunia, tapi sudah dikasih kabar gembira bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Bercerita Sayyidina Naufal bin Iyas al-Hudali rahimahullah, bahwasanya kami berteman akrab dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan kami sering duduk-duduk bersama beliau. Wa kana ni'mal jalis, dan beliau itu adalah teman yang nyenengin, orang yang kita itu merasa nyaman kalau duduk bersama beliau. Pada suatu ketika beliau mengundang kami untuk datang ke rumah beliau, dan kemudian kami masuk ke dalam rumah beliau, dan kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, beliau mandi. Setelah mandi, beliau keluar menemui tamu, tamu. Lalu kami, tamu-tamunya beliau ini dihidangkan oleh keluarga beliau, dihidangkan di atas nampan. Di atas nampan itu dihidangi nampan, dikeluarin nampan-nampan untuk tamu. Di atas nampan itu fiha khubzun wa lahmun, ada di atasnya roti dan daging, dihidangin daging sama roti. Falamma wudi'at, ketika makanan roti dan daging ini dihidangkan, maka Abdurrahman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menangis. Fakultu, maka aku berkata, yang tadi nyeritain hadis ini siapa? Naufal bin Iyas berkata, fakultu, ya Aba Muhammad, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Faqala, maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yashba' wa huwa wa ahlu baitihi min khubzis sya'ir fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan beliau sepanjang hidup beliau sampai beliau wafat, beliau tidak pernah kenyang. Beliau dan keluarga beliau tidak pernah kenyang makan roti gandum. Tidak pernah kenyang makan roti gandum. Dan kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata, "Fala urana ukhirna lima huwa khairul lana." Saya tidak melihat sesuatu yang baik yang menunggu kita. Maksudnya apa? Kita ini umur kita dipanjangkan
sampai akhirnya kita bisa merasakan kenyamanan hidup di mana pada zaman awal-awal Rasulullah kesulitan, banyak sekali menghadapi masa-masa sulit sehingga beliau sering kelaparan. Beliau dan para sahabat sering kelaparan. Maka kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini hidup berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika itu kaum muslimin sudah semakin makmur dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf diberikan kemudahan untuk makan daging dan roti. Maka kemudian beliau berkata, "Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana." Saya rasa kita ini dipanjangkan umur kita, tapi bukan untuk mendapatkan yang lebih baik. Kita ini umur yang panjang, tapi malah kayak semakin ke belakang, semakin semakin merosot, semakin mundur, seperti itu. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf dihidangkan di hadapan beliau roti sama apa? Sama daging. Kemudian beliau menangis. Fala urana, kata beliau, Rasulullah SAW dan keluarga beliau sepanjang hidup sampai wafat tidak pernah kenyang makan roti gandum. Tidak pernah kenyang makan roti gandum. Apa kabar kita? Kenyang tidak makan nasi? Sangat kenyang. Alhamdulillah. Kita perlu mengenali Rasulullah SAW yang mana beliau demi menyampaikan dakwah ini ke kita, demi kita dapat pahala sholat, demi kita dapat pahala puasa, demi kita diampuni dosa-dosa kita, demi kita jadi hamba-hamba Allah yang diridhai Allah. Beliau rela memperjuangkan agama, walaupun dalam proses perjuangan itu beliau sering kelaparan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, annahu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Sallu ala Nabi Muhammad. Fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'id fil ju'. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu bercerita. Siapa Sayyidina Anas? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana? Yang anaknya siapa? Sayyidah Ummu Sulaim, dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Rasulullah SAW untuk jadi pembantu kapan? Umur beliau 10 tahun. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Anak-anak kecil di zaman baginda Nabi SAW. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran." Aku tidak pernah menyentuh sutra, tidak pernah menyentuh kain sutra dan juga sejenisnya yang lebih halus, yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Anas. Dalam riwayat lain, Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu juga pernah bercerita pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk, karena beliau menjadi pembantu Rasulullah, kadang-kadang disuruh apa? Tolong sampaikan kepada fulan pesannya Rasulullah. Tolong antarkan ini wahai Anas kepada fulan. Alhamdulillah disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan sebuah hajat. Kemudian Rasulullah, karena Sayyidina Anas masih anak-anak, beliau keluar dari rumah Rasulullah, ketemu sekumpulan anak kecil lagi main, kayak main layangan, main kelereng. Ngelihat anak-anak lagi main, Sayyidina Anas ikutan main, terlupakan atas perintahnya Rasulullah. Beliau duduk sampai sama anak-anak ikut berkumpul dalam kumpulan permainan tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba kata Sayyidina Anas, ada seorang laki-laki dari belakangku datang memelukku dan menutup mataku sambil berkata, wahai Anas, sudah kamu kerjain belum yang saya suruh tadi? Maka kemudian Sayyidina Anas pun malu, Sayyidina Anas pun ketakutan sambil melihat ke belakang. Sekarang ya Rasulullah saya pergi. Itu Sayyidina Anas bin Malik.
Sehingga Sayyidina Anas bin Malik pernah bercerita, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sana. Saya melayani, jadi pelayannya Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kepadaku, "Kenapa kamu enggak berbuat begini wahai Anas? Kenapa kamu berbuat begitu wahai Anas?" 10 tahun jadi pelayannya Rasulullah, tidak pernah dicela oleh Rasulullah. "Kenapa kamu enggak? Saya sudah suruh, kenapa kamu buat begini? Saya sudah suruh begitu, kenapa tidak kamu lakukan?" Tak pernah terucap dari lisannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas selama 10 tahun sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Apa kata Sayyidina Anas? Wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'id min al-ju' wa ma'na al-iqa'a at-tasanudu ila wara'. Sayyidina Anas bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dihidangkan kurma. Dihidangkan kurma makanan dari piring di dalam di atasnya ada kurma. Dan aku melihat, kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan beliau dalam posisi duduk, yang mana duduknya itu adalah duduk iqa'. Duduk iqa' itu adalah duduk yang menahan perut karena saking laparnya. Seperti mana? Seperti apa duduk iqa'? Duduk iqa' itu adalah kaki kita ke belakang semua. Allahumma shalli alaihi. Kemudian beliau makan seperti ini, sambil menuntut, menahan perut yang sangat lapar. Menahan perut yang sangat lapar. Beliau duduk makan sambil menahan perut dan istilahnya bagian punggungnya agak mundur, kemudian bagian depan agak maju. Menahan perut beliau yang sangatlah lapar sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Sayyidina Anas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Jangan kamu makan kecuali saat lapar. Dan ketika kamu makan berhentilah sebelum kenyang." Berarti sebelum kenyang. Jadi kalau Rasulullah makan itu benar-benar Rasulullah sedang lapar. Kalau kita makannya kapan? Sudah lapar belum baru kita makan, atau masih kenyang tapi mau makan lagi? Karena kita ada beberapa jenis makanan yang harus kita makan. Ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup, ada buahnya, kemudian ada cemilannya, kemudian ada sayurnya, kemudian ada lauknya, kemudian ada agar-agarnya. Ada agar-agarnya. Kita tuh gak lapar-lapar banget, tapi terus perut kita dimasuki makanan. Padahal perut kita itu cukup makan satu jenis makanan, sudah cukup mengenyangkan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah majlisnya Rasulullah, majlis salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segarkan ingatanmu, hidupkan hatimu, basahkan lidahmu dengan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu mimma ataahu Allah ta'ala illa ta'amihi faqat min aysari ma yajidu min at-tamri wasy'ir wa yad'u sa'ira dhalika fi sabilillah 'azza wa jalla. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang beliau mendapatkan harta yang sangat banyak. Kalau pas datang hadiah-hadiah atau pas datang rampasan perang, beliau akan punya sejumlah harta yang sangat banyak. Namun dari semua harta-harta yang beliau miliki, beliau ambil dari harta, contoh berapa ratus ribu dinar, atau berapa kuintal gandum, atau berapa kuintal kurma. Namun beliau akan mengambil untuk beliau dan 9 rumah beliau yang beliau nafkahi, itu hanya secukup keperluan setahun.
hanya secukup keperluan 1 tahun. Dan beliau akan mengambil dari apa yang Allah berikan kepada beliau dari dunia, dari harta, itu yang paling ringan, paling pol-polan yang Rasulullah simpan adalah kurma sama gandum. Kurma sama gandum untuk keperluan 1 tahun di 9 rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kurmanya kuintalan, tontonan, kalau gandumnya banyak, kemudian kalau emasnya ratusan ribu dinar, yang istilahnya nilai hari ini itu triliunan di tangan baginda Nabi, itu berarti yang beliau ambil buat setahun itu sedikit. Apalagi di sini disebutkan cuma secukup setahun dan yang paling sederhana yaitu sekedar gandum sama kurma. Maka masih banyak sisanya. Dikemanakan sisanya? Beliau sedekahkan sisanya untuk di jalan Allah. Beliau sisakan semua yang tersisa itu beliau sedekahkan, beliau keluarkan di jalan Allah. Maka di sini disebutkan Rasulullah tidak mengambil dari apa yang Allah berikan dari keluasan dunia kecuali yang cukup untuk 1 tahun saja. Yang cukup untuk 1 tahun ini pun hanya yang paling sederhana, yaitu tamar dan syair. Apa itu tamar? Kurma dan gandum. Dan sisanya beliau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawal Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'zilu nafaqata ahlihi sanah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya ada masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan tidak bisa memberikan nafkah keluarga beliau yang setahun. Tidak bisa memberikan nafkah untuk keluarga beliau yang selama setahun. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada'an li 'asha wala 'asha'an li ghada'. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Anaknya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Nikah beliau berapa? 9 tahun. Nikah sama Rasulullah umur beliau 9 tahun. Sayyidah Aisyah adalah istri baginda Nabi yang paling faqihah, yang paling berilmu, dan beliau dipanjangkan umurnya sampai berumur 60-an tahun setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selama usia yang beliau tersisa setelah wafatnya Rasulullah, beliau isi dengan menjadi guru kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang bertemu dengan para sahabat, menjadi guru. Maka seorang wanita itu tidak ada halangan bagi dia untuk menjadi seorang mu'allimah, jadi seorang syekhah, jadi seorang ustazah. Tidak ada halangan, walaupun murid laki-laki sekalipun tidak ada halangan. Maka Sayyidah Aisyah bercerita, dan tentu saja Sayyidah Aisyah adalah posisinya istri Rasulullah. Apa yang beliau sampaikan itu adalah apa yang ada di dalam rumah tangga beliau radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah berkata, "Ma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghada'an Aisyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan makanan siang untuk makan malam, dan tidak pernah menyimpan makan malam untuk besok. Makan malam untuk besok. Kita biasanya kalau masak itu kadang-kadang lebihan. Masak itu lebihan. Sampai akhirnya berbuangan. Sampai akhirnya berbuangan, tidak dihabiskan. Makanya daripada cara yang baik untuk mengelola dapur sebagai ibu rumah tangga adalah masak secukupnya.
Masak secukupnya. Biasanya kita itu kalau masak seringkali kalau habis kita akan merasa habis sudah, rasanya tuh kayak kurang. Kalau kita masak terus habis dimakan oleh keluarga. Padahal kalau kitanya itu kenyang, semua sudah kenyang. Cuma karena melihat habis kita merasa rasa kurang. Habis makanan kada bersisa, kasihan Tuhannya kayaknya masih mau. Padahal pada hakikatnya sudah kenyang. Tapi ketika kita masak lebih seringkali, dan itu terjadi pada saya juga. Kalau saya bilang ini buat dimakan siang, waktu pagi kita masak buat makan siang. Biasanya siang itu rezekinya udah datang ke orang lain. Yang tadi disisain tidak kemakan. Atau saya ini makan siang nanti sisanya buat makan malam. Itu biasanya pas malam itu mesti ada makanan lain, rezeki lain, akhirnya yang kita sisain nggak kemakan. Dan saya ingat sekali dulu itu nenek saya, ini Allah yarhamha rahmatul abrar. Beliau itu ada sisa makanan nanti beliau simpan. Orang tua dulu itu pantang sekali buang makanan, ya kan? Disimpan di kulkas, sampai hitam kulkas sini sama piring simpanan makanan yang kemarin. Kalau saya pribadi nggak suka menyimpan makanan seperti itu, karena kemudian nanti ujung-ujungnya ada termakan. Akhirnya apa? Nanti beliau kumpulin ikan-ikan sisa itu, habis itu beliau cincang, berikan ke kucing. Karena pada akhirnya tidak kemakan juga. Maka triknya adalah masak secukupnya, sekali habis makan. Kalau kita masak sekali habis, jangan bersisa. Itu satu. Kemudian di sini Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan apa yang beliau makan siang untuk makan malam. Ya udah, makan siang habis, kemudian urusan nanti malam. Rezekinya ada atau tidak ada, yang jelas urusan nanti malam itu urusan nanti malam. Dan pada hakikatnya Rasulullah kalau sudah makan siang tidak makan malam. Kalau makan malam beliau tidak makan siang. Maka di sini Sayyidah Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan makanan makan siang untuk makan malam, dan tidak pernah menyimpan makanan makan malam untuk makan siang. Jadi ada istilahnya, ini kasar dimakan isuk, ini bahan dapur kasar isuk. Secukupnya aja, secukup makan hari itu. Tapi kalau hari ini ibu-ibu demi berhemat kita belanja seminggu, ya Bu ya, sudah dikasih jadwal. Ini kasar hari Rabu, ini kasar hari Kamis, ini kasar hari Jumat, nanti sampai belanja lagi dibeda-bedain. Namun yang jelas jangan berbuangan, usahakan tidak berbuangan. Rawat Tirmidzi an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yadkhiru syai'an li ghad. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan sesuatu untuk besok. Apa yang beliau punya hari ini beliau sedekahkan. Beliau ambil seperlunya, kemudian beliau sedekahkan. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW punya sejumlah harta emas. Kemudian beliau sedekahkan sampai tersisa beberapa dinar, beberapa koin, mungkin sekitar 10 atau kurang dari 10 butir atau koin daripada dinar tersebut. Lalu kemudian beliau berpesan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, tolong yang ini sisanya ini kasihkan ke fulan. Sampai malam Rasulullah tanya lagi sama Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, sudahkah kamu berikan yang saya pesankan tadi? Belum ya Rasulullah. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, cepat kata Rasulullah, segera wahai Aisyah, utus orang untuk memberikan apa yang saya minta untuk berikan. Karena saya tidak mau tidur di malam hari dan masih menyimpan harta. Jadi apa yang beliau miliki hari itu beliau sedekahkan, beliau habiskan, dan tidak menyimpan untuk besok. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kita kalau baju contoh, kita beli ini untuk besok, ini untuk besoknya, bahkan untuk bulan depan kita sudah beli, untuk tahun depan kita sudah punya. Kalau makanan contoh, kita punya beras, ini untuk 1 bulan, ini untuk bulan depannya. Kalau kita punya apa saja, kita jenis orang yang suka menimbun harta, dan itu bertolak belakang, berlawanan dengan sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yadakhiru syai'an lighad. Beliau tidak menyimpan sesuatu untuk besok. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza taghadda lam yata'asha wa idza ta'asha lam yataghadda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sudah makan siang, maka beliau tidak makan malam. Dan apabila beliau sudah makan malam, maka beliau tidak makan siang. Siapa di antara kita yang bisa makan 1 kali saja sehari 24 jam? 1 kali sehari. Dan salah satu ulama yang dikenali makan cuma 1 kali sehari, minum 1 kali sehari adalah siapa? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Disebutkan beliau itu dalam 1 hari makan sekali, minum sekali, buang air sekali. Seakan-akan beliau menjadwalkan hari-hari beliau, menyedikitkan waktu makan dan minum biar lebih banyak buat ibadah. Sehingga beliau disebutkan menghadiri kajian selama 1 hari itu kajian 12 majelis taklim, 12 kajian, 12 kelas setiap harinya. Wajar kita itu sehari-hari sudah disibukkan dengan masak untuk sarapan pagi. Habis masaknya, makannya. Habis itu sebentar istirahat, bekerja, kemudian kita sudah pikir masak untuk makan siang, waktu untuk makan siang. Habis itu menjelang malam kita sudah mikir nyiapin makanan buat sore, minum teh kasar sore, wadai, pisang goreng, teh, kopi. Habis itu kita akan mikir untuk masak untuk makan malam dan kemudian waktu untuk makan malam. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau contoh kita itu hidupnya kita, subhanallah, pola Allah Subhanahu wa taala ngasih kita umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 70 sama 60. Rasulullah wafat umur 63. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umurnya umatku itu antara 60 dan 70. Nah, kalau contoh umur kita katakan 70. Dari 70 tahun ini, berapa tahun yang full ibadah aja siang dan malam? Berapa tahun full ibadah? Kalau dihitung-hitung, kepotong tidur setiap hari, wajib tidur 8 jam katanya. Betul? Bahkan ada yang lebih dari 8 jam tidur. Kemudian kepotong waktu makan, masak makanan, belanja makan, dan waktu makan. Potong. Kemudian kepotong apa lagi? Kepotong jalan-jalan, kepotong shopping, kepotong urusan ke dalam kehidupan kita. Kemudian kepotong apa lagi? Banyak. Jadi paling pol itu berapa sih? Kalau contoh orang itu sempat Allah Subhanahu wa taala beri dia taufik untuk ibadah, contoh di hari tua atau di salah satu dari umurnya, mungkin paling pol itu 20 tahunan. Paling pol itu 20 tahunan. Makanya untuk menyusul ketertinggalan kita gara-gara kebanyakan tidur, kebanyakan main-main, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dalamnya ada Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu kalau dijumlah tahunnya sekitar 84 tahun. Kalau ada satu orang di malam Lailatul Qadar sholat
Di malam Lailatul Qadar baca Al-Quran, di malam Lailatul Qadar sedekah, di malam Lailatul Qadar berbakti kepada orang tuanya, di malam Lailatul Qadar dia menghidupkan dengan ibadah, di malam Lailatul Qadar dia berbakti, dia taat kepada suaminya, dia menjaga anak-anaknya, dia belajar menuntut ilmu, melakukan amal-amal saleh, maka dia dicatat selama 84 tahun full ibadah. Masalahnya, seberapa banyak di antara kita yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Seberapa banyak di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar? Allah beri kita rahmat begitu luas, begitu banyak kemudahan, tinggal kitanya jalan lagi. Yang pintar-pintar mengejar ketertinggalan. La ilaha illallah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, idza taghadda lam yata'asya wa idza ta'asya lam yataghadda. Kalau beliau makan siang, beliau tidak makan malam. Kalau beliau makan malam, beliau tidak makan siang. Kira-kira ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua mengurangi banyak makan. Karena semua penyakit yang kita dapati hari ini sebabnya oleh makanan. Disebabkan oleh makanan, disebabkan oleh makanan. Kekerasan hati kita, ketidakmampuan kita mendapatkan ilmu, penyebab kita doa-doa kita tidak dikabulkan. Kalau orang makan yang haram, doanya tidak dikabulkan. Orang makan makanan yang syubhat, orang makan makanan yang tidak halal, doanya menjadi doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyebab seseorang tidak pintar, tidak mudah menghafal, tidak mudah menuntut ilmu, terhalang hatinya, sebabnya adalah makanan. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. Kita itu seperti apa nilai kita, seperti apa diri kita, seperti apa sosok kita, dilihat dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Mudah-mudahan Allah perbaiki makanan-makanan kita. Niat memperbaiki makanan kita, pastikan makanan kita harus makanan yang halal, makanan yang bergizi, yang sehat, yang thayyib. Ada istilah mengatakan setiap yang thayyib itu sudah pasti halal. Setiap yang thayyib itu sudah pasti halal. Namun tidak setiap yang halal itu thayyib. Tidak yang setiap yang halal itu thayyib. Thayyib itu adalah yang bagus, yang bersih, yang bergizi, yang bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu min rizqillah." Makan dan minumlah daripada rezeki Allah. Dan daripada yang Allah perintahkan adalah kita disuruh makan yang halal, yang thayyib. Jadi jangan cuma sekedar halal aja. Pastikan harus bergizi, harus sehat, harus bermanfaat. Jadi motivasi kita untuk menjaga makanan, memperhatikan makanan kita, meniru Rasulullah SAW dalam bersederhana untuk dalam soal makanan. Qala al-Mustullani fil mawahib al-laduniyah. Jangan juga nanti yang ada penyakit mah atau yang modelnya mudah masuk angin. Habis itu kada makan jar 4 sunnah Nabi kada makan kecuali sekali. Begitu sakit parut akhirnya masuk rumah sakit. Enggak begitu juga. Masalahnya sebagian besar dari kita sudah terbiasa makan banyak atau sudah terbiasa punya penyakit. Sudah bawaan dari kecil punya kebiasaan makan yang tidak sehat. Akhirnya badan kita sudah keburu sakit. Hingga kalau kita dadakan ikutin cara sehatnya Rasulullah SAW akan berakibat fatal buat badan kita. Maka pelan-pelan kurangi makanan-makanan yang tidak bergizi, makan makanan yang halal, makan makanan yang bergizi, dan kurangi porsinya sedikit, perbanyak puasa. Ini nasihat buat saya sendiri. Nasihat buat saya sendiri, buat kurangi makan, buat kurangi jajan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua memperbaiki makanan-makanan kita. Qala al-Mustullani fil mawahib al-ladunniyah. Qad istushkila qawmuhu alaihi salatu wassalam wa ashabihi kanu yaquna al-ayyama ju'an ma'a ma thabata
annahu kana yarfa'u li ahlihi quta sana wa annahu qasama baina arba'ati anfus min ashabihi alf ba'irin mimma afa Allahu alaihi wa annahu saqa fi umratihi mi'ata badana fanaharaha wa at'amaha al-masakin wa annahu amara li a'rabiyyin bi qati'in min al-ghanam wa ghayru dhalik ma'a man kana ma'ahu min ashabil amwal ka Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Talha wa ghairihim ma'a badlihim anfusahum wa amwalahum baina yadayhi. Berkata Al-Qustulani dalam kitab Al-Mawahibil Laduniyah, beliau berkata, mungkin kita akan merasa heran kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan sering mengalami hari-hari yang sulit, hari-hari yang dimana beliau kelaparan. Padahal di saat yang sama beliau diceritakan telah menentukan nafkah untuk keluarganya setahun. Kan ada riwayat beliau menyimpan nafkah untuk keluarganya selama 1 tahun. Beliau berarti punya harta untuk menafkahi keluarganya bahkan untuk selama 1 tahun. Itu menunjukkan beliau punya harta. Kemudian beliau membagi-bagikan setiap orang dari sahabat-sahabat beliau itu 1000 ekor unta. 1000 ekor unta daripada apa yang Allah berikan kepada beliau. Dibukakan dunia untuk beliau dan beliau bagi-bagikan setiap 4 orang itu dapat 1000 unta. Jadi 1 orang dapat 250 unta. Kemudian beliau ketika berumrah, beliau membawa 100 ekor unta, beliau sembelih sendiri dan beliau bagi-bagikan. Itu berarti beliau punya harta. Kemudian beliau bahkan pernah ngasih hadiah kepada seorang Arab Badui sejumlah kambing yang mana kambing-kambingnya itu memenuhi 2 bukit. Menjelaskan kepada kita kok bisa sih beliau itu di saat yang sama sering mengalami masa-masa susah, sering diberitakan kelaparan, tapi di saat yang sama kasihnya gak nanggung-nanggung, yang beli gak nanggung-nanggung, sedekah gak nanggung-nanggung. Bahkan di saat yang sama juga beliau punya sahabat-sahabat yang semuanya kaya-kaya. Bukan semuanya, kebanyakannya kaya. Siapa kaya-kaya? Abu Bakar kaya raya, pedagang dari dulu. Sayyidina Umar juga kaya raya. Sayyidina Uthman apalagi kaya raya. Kaya raya. Kemudian Sayyidina Talha, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, dan mereka semua orangnya royal. Memberi kepada Rasulullah SAW pemberian yang tidak terbayangkan oleh orang yang paling dermawan pada hari ini. Gak ada orang yang dermawan di antara kita di zaman kita hari ini sedermawan mereka sebanyak pemberian dan sedekahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan dari kesaksian sabda baginda Nabi SAW sendiri, beliau bersabda, walaupun kalian setelah para sahabat menyedekahkan 2 gunung emas, jadi menyedekahkan harta sebanyak 2 gunung emas sekalipun, itu tidak menyaingi pahala sedekah 1 dinarnya sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang yang subhanallah sedekahnya luar biasa, jor-joran sedekah beliau. Dan pernah suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah. Maka Sayyidina Abu Bakar datang membawa semua harta yang beliau miliki. Dalam perang Tabuk kalau tidak salah, Rasulullah memberikan semangat kepada para sahabat untuk bersedekah. Maka Sayyidina Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Kemudian saya ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, saya tidak menyisakan apa-apa untuk keluarga saya selain Allah dan Rasulnya. Kemudian datang Sayyidina Umar bawa separuh dari seluruh hartanya. Sayyidina Uthman kemudian membawa 1000 ekor unta. Di dalam unta itu unta yang membawa muatan yang penuh. Jadi kayak bawa 1000 truk. Di atas truk itu ada gandum, ada gula, ada minyak, ada emas, ada duit, ada keperluan-keperluan untuk
keperluan perang, untuk keperluan kaum muslimin. Sayyidina Utsman menyedekahkan 1000 ekor unta plus dengan muatan yang ada di pikulnya. Maka mereka itu orang-orang kaya. Kenapa kok sering diceritakan di saat yang sama sering kelaparan? Maka dijawab, wa ajaba anhu Tabari kama hakahu fi Fathil Bari bi anna dhalika kana minhum fi halatin duna halah la li'auzin wa dhiqin bal taratan lil ithari wa taratan lil karahati syab'i wa kathratil akli. Menjawab Imam Tabari, jadi dijawab oleh Imam Tabari dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari, yang demikian itu tidak selalu berlaku dalam semua keadaan. Keadaan beliau kelaparan atau mengalami masa-masa sulit itu adalah dalam salah satu keadaan dari keadaan-keadaan hidup beliau. Ada satu masa beliau kesulitan, ada masa beliau senang atau diberikan kemudahan. Dan ketika beliau ini mengalami lapar, kesulitan, itu bukan karena tidak punya, itu bukan karena memang betul-betul miskin, tapi karena mereka lebih mengutamakan untuk memberi. Jadi memberi tanpa berkira akan diri sendiri, sampai-sampai ternyata dirinya telah kelaparan, kehabisan makanan. Dikisahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu setiap tahun mendapatkan tunjangan sekitar 12.000 dirham setiap tahun. Dalam satu hari beliau sedekahkan. Kata beliau, berikan ini kepada fulan, berikan ini kepada fulan, berikan ini kepada fulan. Seharian menghitung-hitung dan membagi-bagikan, sampai kemudian ketika beliau berbuka puasa, beliau tidak punya apa-apa untuk dimakan untuk berbuka puasa. Maka pembantunya berkata, wahai ummah, wahai ibu, coba tadi dari harta yang begitu banyak engkau bagi-bagikan tuh, sisakan sedirham aja buat saya beli roti engkau berbuka puasa. Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah, coba tadi kamu ingetin, saya keingat. Coba tadi kamu ingetin saya buat beli roti, saya beli. Masalahnya saya tidak Jadi itu yang terjadi pada diri mereka. Itu sudah mendarah daging, menjadi kebiasaan dan pribadi bahkan tabiat mereka. Bukan karena mereka orang-orang yang betul-betul susah, tidak punya, miskin dan apa, bukan. Tapi karena seringnya bersedekah sampai-sampai lupa dirinya pun membutuhkan makanan atau tidak menyisakan untuk diri mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dan juga begitu juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang-kadang beliau sengaja berlapar. Untuk apa? Karena tidak menyukai kenyang dan banyak makan. Rasulullah SAW dalam adab makan dan minum, beliau mengajari kita, memberi kita panduan. Bagilah perutmu itu menjadi 3 bagian. Kata Rasulullah SAW, tidak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi selain perutnya manusia. Wadah yang paling buruk untuk diisi sampai penuh adalah perut manusia. Tapi kalau kamu pengen memenuhi perutmu dengan makanan, maka bagilah dia jadi 3 bagian. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Seringkali kita udah makan, minum sampai bangun tuh pada kalau bangun, sampai ngos-ngosan. Saking apa? Penuh perut kita sama makanan dan minum sampai nafas pun tidak mampu. Berjalan sedikit sampai mau berdiri pun sulit. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat memakruhkan banyak makan dan sering kenyang. Orang yang sering kenyang akan tumpul otaknya. Orang yang ketika dia lapar, dia akan lebih cerdas, dia akan lebih mampu untuk belajar dan menuntut ilmu. Orang yang sering lapar, dia akan lebih mudah mendapatkan karamah atau pemberian karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para penuntut ilmu memang lebih dianjurkan untuk sering-sering puasa. Dan sebaik-baik puasa, kata Rasulullah SAW, adalah puasa Daud.
Puasanya Nabi Daud alaihissalam sehari berbuka, sehari puasa. Dan itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan gunung-gunung kota Madinah, gunung-gunung Uhud itu menjadi emas semuanya, diberikan kekayaan perbendaharaan dunia seisinya. Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, ya Allah, saya lebih suka menjadi seorang hamba sehari lapar dan saya bersabar, sehari kenyang lalu saya bersyukur. Ini adalah sifat Rasulullah SAW dan sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wal haqqu anna al-katsir minhum kanu fi hal dhiq qabla al-hijrah haythu kanu bi Makkah thumma lamma hajaru ila al-Madinah kana aktharuhum kadhalik wa wasahum al-ansar bil manazil wal mana'ih wa lamma futihat lahum an-nadir wa ba'daha raddu 'alaihim mana'ihahum. Dan berkata Ibnu Hajar juga untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh Imam Qustulani tadi, memang benar mereka pernah mengalami masa-masa sulit secara khusus ketika mereka di Mekah. Ketika mereka di Mekah, mungkin itulah yang diceritakan mengalami lapar. Kemudian juga mereka pun mengalami masa-masa sulit ketika awal-awal hijrah ke Madinah. Maka itu juga masa-masa beliau mengalami lapar, beliau dan para sahabat. Namun setelah itu ketika para sahabat Rasulullah dan para sahabat telah mendapatkan kemenangan demi kemenangan, dibuka perbendaharaan dunia, maka kemudian mereka pun akhirnya mengalami masa-masa yang lebih senang, yang lebih mudah, sehingga di saat yang sama bisa bersedekah dalam jumlah yang banyak, bisa menyembelih dalam jumlah yang banyak, bisa memberi hadiah dalam jumlah yang banyak. Dan hal itu bukan perkara yang mengherankan, bukan perkara yang mengherankan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bersama tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini dapat menzuhudkan kita dari dunia. Zuhud itu bukan dengan kita berpakaian. Jadi kata Rasulullah SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kamu punya rasa zuhud daripada dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah kamu dari apa yang ada di tangan manusia, dari apa yang dipunyai manusia, maka yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintaimu. Manusia akan mencintaimu. Kalau kita punya sifat zuhud terhadap dunia, maka kita akan dicintai Allah. Kalau kita punya sifat zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintai kita. Apa itu sifat zuhud? Sifat zuhud adalah ibadah hati. Zuhud itu adalah rasa di dalam hati. Dia tidak diperlihatkan dengan pakaian compang-camping, tidak diperlihatkan dengan rumah yang gubuk, tidak diperlihatkan dengan makan roti yang kasar, tidak diperlihatkan dengan penampilan atau dengan mungkin tidak punya mobil, tidak punya kendaraan, bukan. Zuhud itu adalah rasa. Seperti mana kita punya rasa khauf itu ibadahnya hati. Roja itu ibadahnya hati. Iman ibadahnya hati. Begitu juga dengan zuhud. Zuhud itu adalah ibadahnya hati. Rasa tidak ingin memiliki atau tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan. Tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan. Kalau Allah beri, kita terima. Kalau Allah beri, kita terima. Tapi kita tidak punya rasa untuk harus memilikinya, harus mendapatkannya. Aku tidak bisa hidup kalau tidak mendapatkannya, tidak bisa nyaman, tidak bisa tenang kalau tidak memilikinya. Itu haris. Itu orang yang punya keinginan luar biasa kepada dunia, sehingga segala sesuatu bisa dilanggar. Aturan-aturan tidak dipedulikan, syariat Allah tidak dijaga, omongan manusia tidak lagi diperhatikan, adab dan sopan santun tidak lagi diperhatikan. Kenapa? Karena haris hubbud dunia, cinta kepada dunia, pengen dapetin dunia, sehingga apapun dilakukan demi dapetin dunia. Itu orang yang haris. Haris lawannya zuhud. Zuhud itu apa yang Allah berikan dia terima.
menerima apa yang tidak dia miliki. Dia tidak merasa sedih, tidak juga merasa marah kenapa dia tidak diberi. Kita akan lebih senang berteman dengan orang yang kita kenali dia tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Ada orang kita kenal, dia berteman dengan kita karena mengharapkan harta kita, karena mengharapkan pemberian kita, karena mengharapkan apa istilahnya kebaikan dari kita. Dan ada juga orang dia baik sama kita, kita beri kata kita beri, kita kasih hadiah atau tidak kita kasih hadiah, dia tetap datang, dia tetap baik, dia tetap istiqomah dengan cara dan kebaikan dia. Ini orang mana yang lebih kita sukai? Tentu orang yang terlihat sangat tulus dan mengharapkan apa-apa dari kita. Begitulah kata Rasulullah SAW, izhad fima aidin nas, zuhudlah kamu. Jangan pinang meleleh harta orang, apalagi pantang sekali kita itu meminta sama orang lain. Bariakan pak, minta apa? Ikan banyak lo berisi sebutin kah? Istilahnya itu ada bahasa meminta. Dan manusia sifatnya ketika dimintai dia akan merasa apa? Merasa gak suka. Merasa kalau mungkin minta sekali dua kali masih bisa memberi. Tapi semakin sering diminta, tabiatnya manusia dia akan merasa tidak suka. Begawi pak, ikan minta aja gawian. Ada terpikir seperti itu. Cari dong, saya ini dapat ini semua karena saya kerja. Timbul perasaan seperti itu. Makanya mintalah sama Allah, karena Allah itu suka hambanya meminta. Tapi minta sama manusia dia akan bersikap seperti itu. Semakin sering kita meminta sama seorang manusia, dia akan semakin sombong sama kita, semena-mena sama kita, dan dia ngincang-ngincang kita. Kecuali kalau dia orang soleh, kecuali kalau dia orang bertakwa, kecuali kalau dia orang yang berpegang dengan sifat dan akhlaknya Rasulullah SAW, barulah diminta banyak manapun dia tidak akan merasa marah. Tapi tabiat manusia umumnya kalau diminta-mintai dia akan merasa tidak suka. Makanya kalau kita ingin dicintai manusia, jangan meleleh kata manusia. Berteman dengan seseorang, berteman dengan tulus, tanpa mengharapkan hartanya, pemberiannya, kedudukannya dan lain-lain. Maka kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Kalau kamu zuhud dari dunia, Allah akan mencintaimu. Kalau kamu zuhud dari apa yang di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Dan ini adalah rasa kita tidak bisa menilai orang-orangnya zuhud benar dari apa? Pakaiannya, compang-camping, tidak. Zuhud adalah rasa dalam hati. Bisa jadi orang yang kaya raya, rumahnya besar, mobilnya mewah, tapi hatinya zuhud. Hatinya zuhud. Dan orang yang zuhud itu bisa dilihat. Kita tidak bisa menilai orang zuhud atau tidak, tapi bisa dilihat. Ada ciri-cirinya, di antaranya orangnya dermawan, di antaranya orangnya tidak perhitungan. Di antaranya juga orangnya tidak merasa terpukul kalau dia kehilangan, nggak marah-marah, nggak ngamuk-ngamuk. Kehilangan khair qadarullah ma syaa fa'al. Tupperware-nya ibu hilang, dihilangin anak, baju dirusakin, atau mungkin kita menjahit, taunya penjahitnya malah merusak baju kita, salah gunting, atau nyetrika di ini rusak. Orang yang punya sifat zuhud di dalam dirinya, kalau rusak kan khair, kalau hilang khair, kalau diambil orang khair. Seperti itu. Itu daripada ciri-ciri orang yang zuhud. Apa aja tadi ciri-cirinya? Orangnya dermawan, pemberian. Lagi dua, tidak perhitungan di dalam memberi, tidak berhitung, tidak dalam memberi. Kemudian yang ketiga, kalau dia kehilangan, dia mudah merelakan. Itu dari ciri-ciri. Dan zuhud itu adalah rasa di dalam hati, tidak bisa dinilai dari penampilan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada diri kita sifat zuhud. Karena hati itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik, seburuk-buruk hati adalah hati yang mencintai dunia. Ra'su kullu khati'ah hubbud dunya. Puncak segala dosa adalah mencintai dunia.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai akhirat, orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, orang-orang yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada apa-apa yang dicintai Allah dan apa-apa yang dicintai Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada orang-orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW. Hadirin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa Maulid. Kita fokuskan hati kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب وتهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإن امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فجرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا طلعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واقطع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di akhir majelis mustajab berdoa hajat masing-masing. Allahumma salli wa sallim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak kepada seluruh jemaah yang berhadir. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat, dijadikan Allah dari orang-orang yang makbul.